Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismatul Aziza dengan NIM 1420 11133 175 dari Prodi Aquaculture kelas A, Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga. Di sini saya akan menerangkan mengenai materi praktikum dari bidang studi manajemen kualitas air, yaitu pengapuran dan pemupukan untuk kolam tanah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa sub materi, yakni diantaranya adalah pengertian alat bahan beserta fungsinya, cara kerja serta manfaatnya. Yang pertama adalah pengertian dari kedua pembahasan, yakni pemupukan dan juga pengapuran. Untuk pengapuran sendiri memiliki artian, yakni cara sederhana dalam mengatasi masalah budidaya, terutama untuk menetralisir kemasaman, meningkatkan kesadaran, serta meningkatkan produktivitas sehingga produktivitas kolam ikan meningkat. Dengan cara tersebut, mempunyai konsep yakni kandungan kalsium dan magnesium dalam kapur dapat diabsorpsi oleh biota akuatik, diabsorpsi oleh tanah atau terlarut dalam air kolam. Pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kelimpahan fitoplankton. Kapur dalam pengertian luas juga tergolong pada pupuk. Seberapa jauh pengapuran terhadap perkembangan limpahan fitoplankton pada tata dasar kolam akan lebih lanjut dibahas pada penelitian. Lalu, sedangkan untuk pemupukan sendiri mutlaknya diperlukan untuk mengembalikan kesuburan tanah. Pemupukan akan merangsang aktivitas kehidupan dalam tanah. Tanah yang kaya akan bahan organik merupakan surga bagi berbagai macam organisme untuk berkembang biak. Organisme tersebut nantinya sangat bermanfaat sebagai pakan alami ikan. Sini tahu kita beralih ke alat dan bahan beserta fungsinya, yaitu yang pertama adalah alat, ada akuarium. Karena ini merupakan praktikum skala kecil, maka diperlukan akuarium sebagai wadah untuk media dalam melakukan praktikum. Lalu yang kedua adalah skop untuk meratakan tanah nantinya. Lalu ada ember sebagai wadah sementara untuk mengolah campuran pupuk. Lalu ada bahan, yang pertama bahan utamanya adalah tanah sebagai bahan yang akan diberi perlakuan pemupukan dan pengapuran agar menjadikan dasar yang baik untuk kolam budidaya. Lalu ada CaO3 atau kalsium karbonat yang merupakan bahan utama dalam pengapuran. Kalsium karbonat yang dipilih merupakan jenis kapur pertanian. Lalu ada urea sebagai salah satu bahan dalam proses pemupukan, mengandung nitrogen sebagai salah satu nutrisi untuk kesuburan tanah, dan triple superfosfat atau TSP yang merupakan bahan pemupukan yang mengandung unsur utama fosfat yang membantu memenuhi kebutuhan nutrisi untuk kesuburan tanah. Lalu kita langsung menuju ke cara kerja utama dalam praktikum skala kecil untuk membuat tanah sebagai bahan dasar, sebagai dasaran kolam yang akan dijadikan untuk budidaya perikanan. Di sini saya membagi cara kerjanya menjadi 3. Yang pertama adalah persiapan yang merupakan kolom biru ini, lalu pengapuran yang saya bagi dalam kolom merah, dan yang terakhir adalah proses pemupukan yang saya bagi dalam kolom warna krim. Yang pertama persiapan, yakni memasukkan tanah dalam akuarium dengan kurang lebih ketebalan 10 cm, lalu memberi tanah atau meratakannya dengan skop, lalu menjemur selama 35 hari hingga tanah berubah justru menjadi pecah-pecah, lalu dimasukkan air dengan ketinggian kurang lebih 50 cm selama kurang lebih 2 hari. Lalu keluarkan air selama 1 hari, kemudian keringkan lagi kira-kira selama 1 hingga 2 hari. Lalu ukur pH tanahnya dan dilaporkan. Lalu untuk proses pengapuran, yaitu memberikan kapur kalsium bikarbonat atau kapur pertanian sebanyak 1,5 ton per hektar. Lalu keringkan hingga 2 hingga 3 hari dan kemudian padatkan. Lalu untuk yang terakhir adalah proses pemupukan. Di sini yang pertama adalah memberikan lapisan kulit kerang dan pasir putih setebal 1 cm, kemudian isi dengan air setinggi 20 cm. Tambahkan pupuk urea sebanyak 50 hingga 75 kg per hektar, dan TSP triple superfosfat sebanyak 25 hingga 30 kg per hektar, dan disebarkan merata di seluruh tanah. Lakukan pemupukan tersebut tiap 2 minggu sekali. Lalu berikan saponin sebanyak 50 kg per hektar atau 7 ppm selama 5 hingga 7 hari. Saponin ini diberikan dengan tujuan untuk mensucikan hamakan tanah dasar tambak. Lalu tambahkan air sampai dengan ketinggian 11,2 meter. Dan terakhir, laporkan secara lengkap praktikum yang telah dikerjakan tadi. Lalu untuk manfaat dari kegiatan praktikum ini adalah untuk mengetahui bagaimana tahapan dalam membuat tanah yang optimum untuk budidaya, sehingga nantinya tanah itu akan menjadi tanah yang produktif baik untuk kelangsungan hidup organisme-organisme yang ada di dalam kolam tersebut, terutama ikan atau udang yang dibudidayakan. Dengan adanya pengapuran dan juga pemupukan, maka kandungan fosfat, nitrogen, dan unsur-unsur lainnya menjadi lebih kaya, sehingga nutrien organisme pun tercukupi, dan akhirnya kelangsungan hidup dari organisme akan terjamin dan juga dapat menyuburkan baik dari sisi kolam maupun sisi organismenya, sehingga akan menguntungkan bagi kita sebagai pelaku pembudidaya. Untuk lebih jelasnya lagi, saya akan memberikan video cuplikan dari skala yang lebih besar lagi untuk praktikum pemupukan dan juga pengapuran ini. Berikut adalah videonya.